Ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tapi yang beredar di sosial media katanya suami saya mengledek atau yang 3 juta sehari atau segala macam. Tidak ada. Tidak ada suami saya berkata begitu. Saya benar-benar Bu, saya ngerasain saya korban fitnah. Jujur Bu, saya seperti ngerasa dizolimi. Sampai yang terjadi dengan rumah saya, Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Sampai saya ketemu sama yang melakukan penjarahan itu, saya bilang, kamu tahu rumah itu dibangun dengan keringat saya, dengan keringat suami saya. Syuting dari pagi sampai pagi. Tidak ada sepeser pun setiap kali kita turun ke masyarakat, apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat. Tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati, di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik yang kedua. Yang ketiga itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli orang tuh mau kulit lo ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dia basmi adalah mental ngemis. Anak menteri anak menteri Menkau yang baru tuh ngomongnya sompral kayak begitu, kayak orang gak berpendidikan. Hati-hati, jangan menyinggung perasaan orang. Ayahku melengsarkan CIA Amerika apa gitulah posisi menteri gitu ya. Aduh ampun, coba deh kalian lihat deh guys, hati-hati ya, walaupun kamu sudah jadi anak menteri baru juga baru beberapa jam kamu jadi anaknya menteri, nggak usah jumawa, nggak usah sombong, nggak usah ngumbar-ngumbar mulut kamu. Bagaimanapun juga Ibu Sri Mulyani akan lebih baik dibandingkan dengan bapak kamu yang belum terlihat bekerjanya seperti apa. Ya, kalau Bu Sri Mulyani mah udah bertahun-tahun kali jadi Menkau. Ya, bapak kamu coba kita lihat. Kalau terus-terusan blunder kayak begini, termasuk anaknya, udah deh. Saya nggak tahu lagi mau jadi apa Indonesia ini. Dipimpin oleh Menteri Keuangan yang anaknya ikut campur seperti ini. Oke? Hati-hati kamu yang ngomong ya. Kalau kamu bener-bener sompral mulutnya, waduh, udah deh. Sepertinya nggak lama masa jabatannya. Kita lihat dan kita kawal semua ya guys. Kita lihat, kita kupasi dan kita kuliti mereka. Mulai dari sekarang, pantau terus. Salam, Lita Gading. Semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf secara pribadi, secara tulus. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk menyediakan samudera pengampunan dan maaf. Setiap perjalanan selalu berakhir
Namun sebetulnya isi dan cerita perjalanan itulah yang menjadi makna terpenting, yang menjelaskan tentang siapa kita sebenarnya. Saya berharap isi dan perjalanan kita memberikan manfaat bagi Indonesia, karena itulah yang menjadi tanggung jawab yang dipikulkan kepada kita sebagai pejabat publik. Saya berharap pada ujung masa di mana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau husnul khotimah. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Billahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai Menteri Keuangan dari tahun 2005 sampai bulan September 2025. Sri Mulyani merupakan satu-satunya Menteri Keuangan yang menjabat dalam sejarah 3 presiden yang berbeda. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962, Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia 1986. Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics 1990. Setelah itu, ia mendapatkan gelar PhD of Economics 1992. Pada awal Oktober 2002, ia terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF), mewakili 12 negara di Asia Tenggara, Southeast Asia, SEA Group. Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di International Monetary Funds. Sebelum akhirnya dipanggil menjalankan tugas negara sebagai Menteri Keuangan pada 5 Desember 2005 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Sejumlah prestasi ia raih ketika menjadi Menteri Keuangan. Beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Udah tahu berita di Nepal nggak guys? Yang kejadian demo besar-besaran akibat apa? Sekali lagi, pejabat flexing. Ya, pejabat flexing di depan masyarakatnya yang sedang lapar. Pamer kenyang di depan masyarakatnya yang lapar. Sekali lagi, ini untuk pembelajaran kita semua. Ya, sekali lagi Mbak Inem selalu bilang, jangan makan di depan orang lapar. Pasti akan ada dampaknya nanti ke depannya. Ya, dengar-dengar sampai ada 19 orang meninggal, bahkan sampai presidennya atau Perdana Menterinya mengundurkan diri, dan yang paling serem, para pejabat-pejabatnya ini didatangi, dibakar rumahnya, dan sebagainya. Ini sudah terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di berbagai macam negara. Semoga ini bisa untuk pembelajaran ya para wakil-wakil rakyat, para pejabat-pejabat ke depannya. Sekali lagi, jangan kenyang di depan orang lapar, ya. Jadi sekali lagi, kalian Mbak Inem hanya selalu mengingatkan sekali lagi buat kalian pembelajaran, ya. Itu pentingnya kalian jangan pamer, jangan flexing di depan orang yang lagi lapar, ya. Pasti akan ada nantinya kejadian yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan makan di depan orang lapar, karena apabila orang lapar itu berteriak, kita semua jadi abu.